Selamat pagi, salam kenal. Selamat datang di channel saya. Ini adalah konten pertama saya. Konten ini kedepannya akan berisi tentang renungan Katolik, tentang khotbah di minggu biasa atau minggu khusus di hari Minggu. Konten ini rencananya akan saya upload setiap hari Jumat. Dan untuk konten pertama saya ini akan berisi tentang perkenalan. Pertama-tama perkenalkan dahulu. Nama saya Tri Prasetyo Kurnianto. Biasa dipanggil Mas Tri. Walaupun rasanya saya merasa sudah tidak pantas dipanggil Mas. Pantasnya dipanggil Pak D. Saya adalah seorang pemandu ibadat di Stasi Santo Yohanes Pembaptis Desa Nanggadanau. Mungkin ada yang tahu tentang pemandu ibadat. Umat di Kalimantan atau Indonesia Timur pasti tahu apa itu pemandu ibadat. Pemandu ibadat adalah orang yang memandu ibadat mingguan di stasinya. Kami ditugaskan oleh pastor paroki kami untuk membantu pastor dalam memandu ibadat di stasi masing-masing. Kami dilatih untuk memandu ibadat di stasi kami, dikarenakan banyaknya stasi dalam satu paroki. Saya nggak tahu tepatnya berapa, tapi kira-kira mungkin ada 20 lebih stasi yang ada dalam paroki kami. Dan letaknya itu berjauh-jauhan dengan medan yang tidak mudah untuk dijangkau. Jadi karena jarak dan waktu itu dan sangat sulit untuk misa di paroki kami, jadi ditunjuklah kami untuk memandu ibadat mingguan di stasi kami. Biasanya dalam satu stasi idealnya memiliki 2 pemandu ibadat di stasinya. Walaupun masih ada stasi yang memiliki 1 pemandu ibadat. Dan beruntungnya di stasi kami memiliki 3 pemandu ibadat yang aktif. Jadi setiap 3 minggu sekali saya bertugas untuk memandu ibadat di stasi kami ini. Jadi jelas ya sedikit informasi tentang pemandu ibadat. Bila ada yang tidak jelas silakan komen di kolom komentar. Dan berkaitan dengan konten ini, selain masalah nervous dan grogi, saya kadang merasakan betul sebagai pemandu ibadat kesulitan dalam berkhotbah dan memberi renungan di depan umat. Biasanya saya membuat renungan masih merangkum dari buku atau menonton dari berbagai video YouTube khotbah pastor. Ini pun saya membuat konten ini juga masih melihat laptop. Mungkin Bapak Ibu pemandu ibadat yang lain juga merasakan betapa sulitnya membuat renungan, betapa sulitnya berkhotbah di depan umum. Dan karena hal itu, ada beberapa hal yang merata belakangi saya membuat channel ini, yang menjadi permenungan saya, sehingga akhirnya saya berani membuat channel ini. Pertama, saya ingin membuat dokumentasi pribadi untuk bahan renungan saya setiap 3 tahunnya. Karena kita tahu, tahun liturgi di Katolik ada 3, tahun A, B, dan C. Jadi renungan ini bisa saya pakai di 3 tahun kemudian. Alasan kedua adalah channel ini saya buat untuk latihan saya untuk tampil di depan kamera, di depan umum. Jadi saya dengan terbuka membuka kolom komentar sebagai masukan tentang isi renungan atau mungkin gestur yang kaku, bahan diskusi, dan sebagainya. 3. Saya telah menjadi pemandu ibadat selama 3 tahun.
dan saya merasa perlu membagi bahan renungan saya kepada umat yang luas, bukan hanya kepada saksi saya sendiri. Saya tidak merasa jago dalam membuat renungan atau pandai berkhotbah. Saya pun masih belajar. Saya pun juga kadang masih bergetar kalau berbicara di depan umum. Tapi inilah, saya merasa terpanggil untuk membuat channel ini sebagai karya perwataan saya. Alasan keempat dan yang terakhir, tidak munafik. Saya melihat adanya peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube ini. Saya punya warung kecil di rumah dan penghasilannya setelah pandemik ini sangat turun. Mungkin ini salah satu cara saya, salah satu usaha saya, dan cara Tuhan untuk menaikkan ekonomi keluarga saya kembali. Siapa yang tahu? Saya tahu channel rohani pasti kurang diminati oleh orang-orang. Saya juga tidak berharap banyak channel ini akan menghasilkan uang. Tapi setidaknya, kalaupun channel ini tidak berguna untuk orang lain, setidaknya channel ini berguna untuk saya sebagai bahan dokumentasi saya pribadi. Biar Tuhan yang bekerja dan membimbing jari jemari Anda untuk mensubscribe channel ini. Akhirnya, setelah beberapa hal yang saya jelaskan tadi, dengan sedikit keberanian, perlengkapan yang seadanya, HP yang biasa, tempat yang kurang bagus, muka yang kurang menarik, dan berbagai keterbatasan itu, maka dibuatlah channel ini. Saya akan mengupload konten renungan ini setiap hari Jumat. Jadi kalau ada pemandu ibadat yang membutuhkan bahan referensi untuk bahan renungan di hari Minggu, atau mungkin murid-murid yang membutuhkan bahan renungan mingguan, silakan menonton dan mendownload channel ini. Semoga channel ini bisa membantu. Dan kalau sekiranya channel ini bisa membantu Anda, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Untuk para pastor yang mungkin menonton channel ini, saya tidak tahu ya, apakah tugas berkhotbah dan membuat renungan hanya menjadi tugas seorang pastor saja, atau juga bisa dilakukan oleh orang awam. Saya juga tidak tahu apakah boleh mempublikasikan channel renungan ini, karena saya juga tidak menemukan channel renungan yang dibuat oleh orang awam. Mungkin kalau seandainya ke depannya isi renungan saya ini salah atau tidak sesuai dengan ajaran Alkitabiah atau tradisi gereja, mohon masukannya. Dan untuk semuanya, mohon doa dan dukungannya agar channel ini terus berkembang dan bisa konsisten untuk upload setiap hari Jumat. Dan semoga saya tidak sibuk dan tidak malas membuat konten. Akhir kata, selamat menonton, selamat menikmati, dan karena ini masih suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Sampai ketemu lagi di hari Jumat. Oh iya, satu lagi. Mohon masukannya untuk nama channel ini. Saat ini saya masih bingung. Dan karena itu saya menamakan channel ini Renungan Mastri. Tapi kalau ada nama channel yang lebih baik, silakan komen di kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.